kami, saya Salsabila Sofa dan saya Mezaluna Saidina. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai harta. Selamat menyaksikan. Nah, untuk soal pertama, apa pengertian dari harta? Harta adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Nah, lanjut. Ya. Untuk unsur-unsur harta ada apa aja ya? Unsur harta itu ada 4. Yang pertama tuh ada wujud atau ainnya. Yang kedua tuh bisa dimiliki. Yang ketiga bisa dimanfaatkan. Yang keempat tuh uruf atau masyarakat memandangnya sebagai harta. Nah, 2 tugas kekhalifahan manusia di dunia. Tugas kekhalifahan manusia di dunia ini tuh ada 2. Yang pertama tuh sebagai untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup dan kehidupan. Yang kedua itu tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Nah, status dan kedudukan harta tuh bagaimana? Status dan kedudukan harta dalam Islam ada 5. Yang pertama itu sebagai amanat, yang kedua sebagai perhiasan, yang ketiga sebagai ujian keimanan, yang keempat itu sebagai bekal ibadah, dan yang kelima itu sebagai kebutuhan mendasar. Larangan-larangan untuk memperoleh harta itu ada nggak? Ada, banyak kok larangannya. Kita tuh nggak boleh menggunakan cara-cara yang haram seperti kayak menipu, merampok, terus curang atau suap menyuap dan lain-lain. Nah, nggak boleh ya teman-teman. Iya. Sesi kedua. Nah, pertanyaan pertama nih di sesi kedua. Sebutkan apa saja macam-macam dari pembagian harta. Macam-macam dari pembagian harta itu ada 9. Yang pertama dilihat dari segi kebolehan pemanfaatannya, yang kedua dilihat dari segi jenisnya, yang ketiga dilihat dari pemanfaatannya, yang keempat dilihat dari segi ada tidaknya di pasaran, yang kelima dilihat dari status atau kedudukannya, yang keenam dilihat dari berkembang atau tidaknya harta tersebut di pasaran, yang ketujuh dilihat dari pemiliknya, yang kedelapan dilihat dari bisa dibagi atau tidaknya harta tersebut, dan yang terakhir dilihat dari segi bentuknya. Wah, banyak sekali ya. Lanjut ke soal kedua. Nah, itu kan ada 9 macam kan ya. Tolong dong jelasin 2 macam aja dilihat dari segi bentuk dan segi jenisnya. Kalau dari segi bentuknya tuh ada harta dain dan ada harta ain. Kalau harta ain tuh harta yang berbentuk benda seperti rumah, mobil, pakaian. Nah, kalau harta dain tuh yang dilihatnya tuh dari bentuk pertanggungjawabannya, kayak uang. Kan uang dilihat dari dari bentuk pertanggungjawabannya. Nah, kalau dari jenisnya tuh ada 2, ada harta tidak bergerak dan harta bergerak. Harta tidak bergerak tuh al-iqor, seperti rumah, tanah. Nah, kalau harta bergerak tuh al-manqur, kayak jual beli. Kan ada barang dagang ya. Nah, itu kan bergerak. Oh iya paham. Selanjutnya nih ada yang ketiga tuh, jika ada macam-macam pembagian harta, pasti ada juga kan ya sebab-sebab kepemilikan harta. Tolong dong bisa dijelaskan sebab-sebab dari kepemilikan harta tuh. Yang pertama, pemegang harta tuh sebenarnya mubah, tetapi dengan beberapa syarat itu bisa menjadi harta kita. Nah, bisa juga dengan jual beli atau hibah, dan terakhir tuh bisa juga harta dimiliki dari warisan. Lanjut nih, sebenarnya apa sih fungsi harta itu dan ada berapa fungsi dari harta itu sendiri? Fungsi dari harta itu ada 2. Yang pertama tuh fungsi sosial, yang kedua tuh fungsi ekonomi edukatif. Nah, kalau sosial tuh dimiliki oleh perorangan. Kalau kalau fungsi ekonomi edukatif itu harta itu berkembang dan nilainya akan terus berkembang. Tetap nilai edukatif di sini tuh kita diajarkan untuk tidak marut gitu, tidak serakah dalam harta. Pertanyaan terakhir nih, lalu apa saja sih larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi? Larangannya tuh memperoleh harta secara batil, seperti memperolehnya dengan cara menipu, merampok, atau dengan melanggar janji, melanggar perjanjian, menimbun harta, itu juga nggak boleh. Nah, mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini. Tunggu kita di episode selanjutnya. Bye-bye.